Hai adik-adik, bertemu lagi di pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita akan membahas harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. IPAS bab 2, kelas 5. Yuk simak penjelasan pada video berikut ini. Tujuan pembelajaran kelas 5 IPAS bab 2 topik A, memakan dan dimakan, mencakupi 1. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem melalui jaring-jaring makanan. Yang kedua, deskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang ketiga, menjelaskan peran transformasi energi dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, target peserta didik siswa kelas 5. Kamu tahu nggak bagaimana hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Kalau mau tahu jawabannya, yuk simak penjelasan berikut ini. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, terdiri manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Komponen abiotik terdiri dari benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Semua makhluk hidup mempunyai peran dalam ekosistem. Agar kehidupan menjadi harmonis, dalam ekosistem makhluk hidup bisa menjadi sumber energi atau makanan untuk makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem makhluk hidup bisa menjadi sumber energi makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem ini adalah rantai makanan. Nah, kalian tahu nggak rantai makanan itu apa? Ayo, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekompresor, artinya sebagai pengurai. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, ada tumbuhan. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, selanjutnya ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen satu. Selanjutnya ada elang. Elang adalah hewan predator pemangsa sebagai konsumen. Dalam puncak rantai makanan, elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen 2. Selanjutnya, bakteri dan jamur. Sebagai dekomposer, menguraikan makhluk hidup mati dalam tanah menjadi humus dalam tanah.
Nah, kalian tahu nggak jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada ekosistem yang sama. Peran jaring-jaring makanan. Jaring-jaring pada makanan memberikan peran pada makhluk hidup agar proses rantai makanan berlangsung baik. Hal ini karena dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, apakah kalian melihat pada gambar di samping? Yang pertama, di sini tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, belalang memakan tumbuhan untuk hidup. Di sini belalang berperan sebagai konsumen 1. Yang ketiga, katak memakan belalang untuk hidup. Di sini katak berperan sebagai konsumen 2. Yang keempat, ular. Ular memakan katak untuk hidup. Di sini ular berperan sebagai konsumen 3. Yang keempat, elang. Elang memakan ular untuk hidup. Di sini ular berperan sebagai konsumen 4. Yang kelima, bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur berperan sebagai dekomposer untuk menguraikan elang makhluk hidup mati dalam tanah menjadi humus tanah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.